Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Nugraha. Saya mengajar di SMKN 12 Negeri Jakarta sebagai guru bahasa Inggris. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan nomor peserta 2015001555500. Saat ini saya sedang melaksanakan unjuk kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Berikut video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attention please. Get ready. Please, within all control. Untuk teman-teman, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk teman-teman dipersilakan untuk Indonesia Raya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Indonesia. Berdiri jadi pandu hidup Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Asif Nurullah, Asmania Puri, lalu Ika, Diki Bisa, Dapat, David, Pak Riki, Pak
Arjuna, Indonesia, Muhammad Arif, Arif Pak, Muhammad Al-Sabah, Ada Pak. Muhammad Fadlan, Arif Pak, Muhammad Fatul, Ada Pak. Muhammad Amin, Hadir Pak. Mustafa Siapa? Hamida, Ya Pak. Nazifah Sulamina, Narafatkan, Nasibah, Raisa, Ratu, Rizky, Hadir Pak, Sajia, Sultan, Wahyu, Hadir Pak, Yana, Hadir Pak. Hadir Pak. Gatul, oke, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, baik semua ya. Oke, yang kemarin materi yang sudah Pak Yoga sampaikan sudah paham semua ya? Ke materi selanjutnya. Nah, materi hari ini Bapak ingin membahas tentang yang namanya recount text. Apa itu recount text? Ayo, teks ayo. Coba ada yang bisa jawab, kita salah satu siswa, ayo. Ya, ayo, apa itu teks? Teks itu adalah teks yang menceritakan masa lampau. Ya, biar lebih jelas, biar lebih paham, coba perhatikan semua ke depan ya. Ini ada video tentang recount text. Perhatikan semuanya. Recount text, pengertian recount text. Jenis teks yang menceritakan kegiatan atau kejadian atau pengalaman masa lampau. Jadi sebuah teks yang menjelaskan tentang cerita atau kejadian masa lalu yang sudah kamu alami atau yang pernah kamu alami disebut juga dengan recount text. Ya. Apa tujuan recount text? Nah, tujuan konteks itu yang pertama menghibur orang membaca atau mendengarkan. Yang kedua menyampaikan cerita atau pengalaman dengan menarik. Biasanya kan kalian sering kan menceritakan hal-hal yang dulu waktu masa kecil, yang hal-hal yang lucu, yang bikin orang oh iya ya awal lucu. Nah itu tujuan konteks ya. Terus selanjutnya apa saja jenis konteks? Nah, jenis konteks itu ada 4. Yang pertama, personal recount, yaitu menceritakan pengalaman pribadi penulis. Contohnya, kenangan masa kecil, kenangan menikah. Yang kedua, imaginative recount. Apa itu? Imaginative recount berisikan cerita hayalan dalam bentuk kisah yang sudah terjadi. Jadi hanya menggabungkan imajinasi dengan fakta. Yang ketiga, factual recount. Apa itu? Factual recount menyajikan laporan atau berita yang sudah terjadi. Contohnya seperti apa? Contohnya laporan kehilangan atau berita kriminal. Ya, yang keempat, yaitu historical recount. Apa itu? Menceritakan peristiwa sejarah masa lampau. Jadi menjelaskan fakta sejarah dengan narasi. Oke, lanjut. Orientation, event, reorientation. Itu tahap-tahapnya. Pertama, orientation. Pembuka teks yang memberikan latar belakang siapa, di mana, kapan, bagaimana. Ini tahap-tahap cara membuat recount teks ya. Yang kedua, event. Apa itu event? Event itu kejadian ya. Jadi serangkaian kejadian dalam urutan kronologis. Terus yang ketiga, reorientation. Apa itu reorientation? Penutup teks yang bisa berisi penegasan atau opini penulis, mengakhiri cerita dengan kesan atau pesan. Example, contoh dari recount text. Nah ini contoh nih ya. My first camping trip. Last summer, my family and I went on our first camping
trip to a beautiful forest. Nah, ini disebut dengan yang namanya orientation. Apa artinya? Last summer, musim panas yang lalu, keluarga saya dan saya pergi ke camping pertama kita, ya. Yaitu di hutan yang itu bisa bagian tersebut juga dengan orientation. Nah, even kejadiannya, we arrived early in the morning and set up our tent near a sparkling river. Apa yuk? Kita tiba dengan awal. Kita tiba dengan awal di pagi hari dan memasang tenda dekat dengan sungai yang bersih. Ya. Terus during the day, nah saat saya itu we hike through the forest. Kita menjelajah atau mendaki gunung. Saw colorful birds, melihat macam-macam warna-warni burung, and had a picnic by the river bank. Apa artinya? Dan akhirnya kita berpiknik atau berkemah di bagian sisi sungai. And at night, dan di malam hari, we gather around the campfire. Nah, kita berkumpul di api unggun, ya. Roast mas, melon, and hot cookies. Jadi kita juga kayak memanggang, ya, dan bercerita tentang cerita-cerita yang horor atau itu semua kejadian, makanya dibilang river. Dan sebagai penutup apa yang disebut dengan reorientation, it was an unforgettable experience that brought us closer as a family. Apa artinya? Ayo. Itu hal yang sangat tidak bisa dilupakan atau pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Ya. Yang membuat kita semakin dekat dengan keluarga. Paham ya semuanya ya? Nah, dari sini udah jelas banget contoh tentang konteks. Bagian orientation yang mana kalian kakak, bagian eventnya tahu yang mana, dan yang terakhir bagian orientationnya yang mana. Oke, lanjut. Nah, saya minta kalian semua simak video ini ya.
Oke, sudah kalian pahami yang ada di atas, yang ada di depan kalian, sudah paham semua? Oke, sekarang Pak Yoga menanya sama kalian semua ya. Siapa yang bisa ngasih tahu ke Pak Yoga? Kalian semuanya ya. Jenis yang orientation. Apa Pak? Ayo, coba. Yaudah kalau misalkan dalam bahasa Inggrisnya, coba bahasa Inggrisnya gimana? Ada apa ya 3 jenisnya? Orientation. Yang orientation itu yang mana? Ya awalnya di mana pas video? Nah, awalnya itu dia pergi tempatkan pada musim dijelaskan di sini. Terus eventnya apa saja? What kind of event? Punya misalkan sampel seperti apa? Oke, driving. Good. Oke, next yang lain. Ayo. Shopping. Good. Two. Second. Oke, next. The third, yang ketiga. Ayo, apa lagi tadi? Ada diving, snorkeling. Ayo. Try sea fish. Tahu nggak? Mencari pernah. Ada di channel sama? Oke, apa lagi nih yang keempat? Oke, playing with. Very good. Five. Oke, yang next. Lagi 5, masih banyak. Tahu nggak? Riding jet ski. Dia favorit dia tuh. Ya, apa lagi? Yang 6. Lagi tidak? Playing volleyball. Oke, yuk, ada lagi. Ada? Oke, cukup. Sekarang masih di siang hari ya, masih di siang hari. Setelah dia habis ke pantai, dia pergi kemana? Dia membuka. Tanya apa yang tanya? What is? What is favorite? And forest. Yang di hutan kesukaan dia itu apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Ada yang disebutin di situ. Itu crossing. Ayo, crossing a rope bridge, menyeberangi jembatan tali. Itu yang paling dia sukai saat itu, yang ada di
Macam-macam, ada camping juga ya. Terus yang berikutnya at night, di malam hari. Apa yang mereka lakukan? Ya, oke, sama marshmallow, singing song, they play the guitar. Apa lagi? Oke, tell the spooky story. Oke, dari sini kalian paham semua ya. Sudah jelas semuanya? Oke, kalau sudah, Bapak ingin bikin kelompok. Di kelompok, masing-masing satu kelompok itu 6 siswa. Tugasnya apa Pak Yoga? Jadi setiap kelompok itu kalian hanya bikin satu, yaitu menceritakan kejadian atau pengalaman kalian di saat kecil yang paling menarik. Ya. Dan harus tersusun, ada orientation, ada event, dan recreation. Pak, semuanya enggak. Pilih satu aja yang mewakili. Enggak. Pilih salah satu saja yang mewakili. Paham dari sini? Ada pertanyaan tidak? Jelas tidak? Jelas semuanya ya. Oke yuk, jadi kelompok yuk. Yuk. Kami bisa mainin aja ini. Jadi sih. Nah, ini kamu 1, 2, 3, 4, 5. Kau sini. Ini kan presiden kita berasa kecil. Kamu sini. Kamu ke belakang. Coba tunjuk kira-kira siapa yang mewakili dari setiap kelompok itu teman-temannya pembantu yang membuat yang namanya kompleks ya, membuat kompleks. Kalau sudah selesai kalian bisa maju mempresentasikan hasil tugasnya. Yuk. Waktunya sudah habis ya.
Kira-kira siapa yang bersedia untuk maju ke depan atau yang sudah selesai? Oke, good. Yuk, ngomong-ngomong selesai. Right now, I'm going to talk about my childhood experience. First, expected in the market. Oke, very good. So, let's start today. I went to the traditional market in my town to buy groceries. I of the work shopping list just I forgot what I needed to buy. After I arrived at the market, I went to the vegetable section to buy some fresh water items. While I was bargaining price, I saw a crowd in a big pocket, and they were trying to beat me. I immediately called the police because I didn't want to see the condition getting worse. The witness in the big crowd tried to steal a woman's wallet. By seeing that, he turned home. It was a shocking moment that I experienced on Sunday, but I hope that will be only more than that. Oke, very good. Do you have any question? Pertanyaan tidak Pak? Apakah jelas semuanya? Jelas? Oke, oke. Ya, itu semua. Oke, dari sini kalian sudah paham semua tidak tentang konteks? Jelas semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, jelas semuanya. Kalau sudah jelas semua, itu lesson for today. Thanks for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.